Halo Sob, ketemu lagi dengan channel Sobat Football yang akan menyajikan berita seputar sepak bola dunia. Oke, langsung saja kita ke berita utamanya ya Sob. Manchester United melanjutkan tren kemenangannya di pramusim. Menghadapi Crystal Palace di Melbourne, Australia, MU menang dengan skor akhir 3-1. Laga pramusim antara MU versus Crystal Palace digelar di Melbourne Cricket Ground pada Selasa 19 Juli 2022. Setan Merah unggul 3 gol lebih dulu dari Anthony Martial, Marcus Rashford, dan Jadon Sancho yang dibalas Palace melalui Joel Ward di babak kedua. MU harus menyudahi pertandingan ini dengan 10 pemain setelah pemain pengganti Will Fitz di kartu merah wasit. Dengan kemenangan atas Crystal Palace, MU berarti sudah memenangi 3 pertandingan pramusimnya berturut-turut. Manchester United kini punya trisula yang mematikan di sesi pramusim. Seperti diketahui, manajer Erik ten Hag memanfaatkan skuad yang ada untuk jalani laga-laga persahabatan. Khususnya di lini serang, pilihannya memang tidak banyak. Akan tetapi, 3 pemain ini sukses buktikan diri untuk jadi trisula maut setan merah. Mereka adalah Jadon Sancho, Marcus Rashford, dan Anthony Martial. Dari 3 laga pramusim, mereka bertiga begitu gacor. Sancho bikin 2 gol, Rashford bikin 2 gol, dan Martial bikin 3 gol, serta 1 assist. Gelandang serang Manchester United, Bruno Fernandes, memuji trio penyerang MU. Bukan cuma gacor bikin gol. Ketiga pemain itu mampu menampilkan tekanan di garis depan dengan baik. Mereka benar-benar agresif dalam pressing. Ketika mereka menekan, mereka membuat lini belakang lawan terjepit dan membuat lini tengah lawan jadi sedikit lebih tinggi. Terangnya, dilansir dari Mirror, hal tersebut bisa jadi semacam isyarat atau kode untuk Cristiano Ronaldo yang musim lalu tidak bisa melakukan hal tersebut. Seperti diketahui, Ronaldo sudah berusia 37 tahun dan fisiknya tidak sekuat dulu. Apalagi di bursa transfer musim panas ini, CR7 dikabarkan mau cabut dari Old Trafford. Mantan bek Manchester City, Julian Lescott, terkesan dengan Erling Haaland. Julian Lescott menilai Erling Haaland tak sekedar unggul secara teknik. Dia juga menilai Haaland punya fisik dan sangat mirip dengan Zlatan Ibrahimovic. Saya kira Anda bisa membandingkan Haaland dengan Zlatan. Status Haaland dan keberadaannya mengingatkan saya ke Zlatan. Itu gayanya, badannya, keyakinannya. Dia punya kualitas ini. Saya tidak akan menyebutnya arogan. Ini lebih ke kepercayaan diri penuh ke kemampuannya, ujar Lescott seperti dilansir Mirror. Manchester City telah melego 2 pemain depannya, Gabriel Jesus dan Raheem Sterling. Ex-striker top Sergio Aguero meyakini City mungkin akan menyesali keputusan itu. Seperti diketahui, keduanya baru saja meninggalkan Etihad Stadium pada musim panas ini. Gabriel Jesus dilepas ke Arsenal, sedangkan Raheem Sterling dibiarkan pergi ke Chelsea. Sergio Aguero yang pernah memperkuat The Citizens selama 1 dekade, meyakini mantan klubnya itu akan merindukan Jesus dan Sterling. Kedua pemain itu penting di dalam skema Man City. Aku yakin City akan sangat merindukan mereka, karena mereka itu pemain-pemain hebat, ucap Aguero kepada Metro. Chelsea aktif memburu pemain baru di bursa transfer musim panas ini, sebab mereka harus mencari pengganti sejumlah amunisi yang pindah ke klub lain. Chelsea tentu saja langsung membidik sejumlah nama bek tengah selepas kepergian Antonio Rudiger dan Andreas Christensen. Kini Chelsea dikabarkan masih serius mengejar Koundé. Di sisi lain, bek berusia 23 tahun itu juga dikabarkan siap merapat ke Stamford Bridge. Dilansir dari Goal International, Chelsea dikabarkan telah melepas penawaran sekitar 55 juta euro untuk Jules Koundé, tapi mereka dipaksa gigit jari karena tawaran itu ditolak oleh Sevilla. Sevilla sendiri berusaha untuk mendapatkan lebih banyak uang dari penjualan Koundé. Laporan itu menyebut klub La Liga itu hanya akan melepas sang bek dengan harga minimal 65 juta euro. Timo Werner tak takut bersaing dengan Raheem Sterling di lini serang Chelsea. Werner siap memperjuangkan posisinya. Sebagaimana diketahui, Werner tak selalu jadi pilihan utama Thomas Tuchel di lini depan. Pada musim 2021-2022 lalu, penyerang asal Jerman itu hanya 15 kali jadi starter dari 21 kali pertandingan di Premier League.
Kini dengan kedatangan Sterling, dinilai akan menambah ancaman untuk Werner. Namun dilansir Metro, Werner menilai persaingan dengan Sterling sebagai hal yang wajar. Yang pasti, Werner siap memperjuangkan posisinya di starting line-up Chelsea musim depan. Pakar transfer sepak bola dunia, Fabrizio Romano, mengkritik kebijakan transfer Liverpool yang tampak tidak ingin menambah pemain baru lagi. Sejauh ini, Liverpool telah mendatangkan 3 pemain. Romano memperkirakan Liverpool sudah berhenti mencari amunisi baru lantaran tidak melakukan pendekatan terhadap pemain lainnya lagi. Walaupun belum ada pernyataan resmi dari manajer Liverpool, Jurgen Klopp. Dilansir Koch Offside, Romano berpendapat bahwa Liverpool semestinya mencari satu pemain tengah berpengalaman. Sarannya adalah merekrut Matheus Nunes, gelandang milik Sporting Lisbon. Tottenham Hotspur belum berhenti mendatangkan pemain baru di musim panas ini. Yang terbaru, The Lily-Whites resmi menggait Spence sebagai rekrutan ke-6. Tottenham resmi mengumumkan kedatangan Spence pada Selasa 19 Juli. Bek kanan berusia 21 tahun itu direkrut dari Middlesbrough dengan nilai transfer sekitar 12,5 juta pounds, belum termasuk bonus tambahan. Musim lalu, Spence tampil apik bersama Nottingham Forest sebagai pemain pinjaman. Ia bermain sebanyak 46 kali dan turut bikin 3 gol yang membantu Nottingham Forest promosi ke Liga Inggris. Barca berhasil mendapatkan tanda tangan pemain Robert Lewandowski pada bursa transfer musim panas ini. Sejak awal, memang Lewandowski menyatakan tertarik untuk bermain di Barca jika ia hengkang dari Bayern. Kedatangan Robert Lewandowski ke Barcelona disambut positif oleh gelandang Barca, Sergio Busquets. Menurutnya, kehadiran Lewandowski sangat berarti untuk tim. Buat kami, kedatangan Lewandowski sangat berarti untuk tim. Kita berbicara soal striker kelas dunia. Dia mencetak banyak sekali gol. Dia akan berkontribusi signifikan untuk tim. Terang Busquets seperti dikutip dari Goal International. AC Milan masih pasif di bursa transfer musim panas ini. Baru striker Divock Origi yang direkrut gratis dari Liverpool karena kontraknya habis. Dilansir dari Marca, AC Milan kini mengincar pemain Barcelona yakni Miralem Pjanic. Seperti diketahui, Pjanic dibeli Barcelona dari Juventus pada tahun 2020. Sayang, dirinya kesulitan bersaing untuk dapat tempat di skuad utama. AC Milan coba manfaatkan situasinya sekarang. Mereka mau mencoba untuk mendatangkan Miralem Pjanic dengan meminjamnya lebih dulu dengan opsi permanen tergantung pada performa sang pemain. Paulo Dybala terlihat di tribun menyaksikan laga Sporting Lisbon versus Roma. Mengenakan kaos Roma, pemain asal Argentina itu terlihat duduk di sebelah manajer umum Roma, Thiago Pinto. Transfer Dybala ke Roma sendiri tinggal menunggu pengumuman resmi. Mantan pemain Juventus itu sudah menerima tawaran kontrak 3 tahun dari Giallorossi. Menurut laporan sejumlah sumber, Roma masih membereskan kontrak dan dokumen terkait transfer Dybala. Pengumuman transfer Dybala dikabarkan akan dilakukan dalam waktu dekat ini. Torino akhirnya memilih melepas Gleison Bremer ke Juventus ketimbang Inter Milan. Bianconeri kabarnya bersedia membayar lebih mahal dibandingkan Nerazzurri. Dilaporkan Gianluca Di Marzio dari Sky Sport Italia, Juventus harus merogoh kocek sebesar 40 juta euro plus bonus yang mencapai 7 juta euro untuk mengamankan jasa bek asal Brasil itu. Nilai itu lebih besar dari proposal Inter yang hanya bersedia membayar 30 juta euro plus bonus serta melepas satu pemain muda, yakni Cesare Casade. Sejak kemarin, Nerazzurri memang dinilai akan kalah karena enggan menaikkan tawarannya. Alhasil, Juventus pun memenangi perlombaan dalam mendatangkan Gleison Bremer dari Torino. Bayern Munich telah menuntaskan transfer Matthijs de Ligt dari Juventus. Seperti diketahui, kepindahan de Ligt ke Bayern memang sudah santer terdengar belakangan ini. Bayern akhirnya secara resmi mengumumkan transfer de Ligt pada Selasa 19 Juli 2022. Di sisi lain, Juventus juga mengumumkan kepergian de Ligt. Juventus menyebut bek asal Belanda itu dilepas dengan nilai transfer 67 juta euro plus bonus yang bisa mencapai total 10 juta euro. Di Bayern Munchen sendiri, de Ligt dikontrak dengan durasi 5 tahun sampai tahun 2027 mendatang. Pelatih Bayern Munchen, Julian Nagelsmann, tidak habis pikir dengan aktivitas transfer yang dilakukan oleh Barcelona.
Sebagaimana diketahui, Barcelona punya manuver transfer yang cukup menegangkan pada awal musim 2022-2023 ini. 2 pekan terakhir, klub asal Katalan itu membuat gebrakan besar lewat transfer Raphinha dan Robert Lewandowski. Tak ayal, aktivitas transfer Barcelona mendapat banyak sorotan. Salah satunya dari Julian Nagelsmann. Pelatih 34 tahun itu terheran-heran dengan cara Barcelona bergerak di bursa transfer, sebab mereka santer dikabarkan dalam masalah finansial yang pelik. Paris Saint-Germain dikabarkan masih mau menjual Neymar. Dilansir dari media Prancis Le Parisien, para petinggi PSG ingin Neymar segera pergi dari Paris. Kini kabar terbaru yang dilansir Daily Mail, PSG coba membujuk Manchester City untuk melakukan pertukaran Neymar dan Bernardo Silva. PSG rela walau akan merugi kehilangan Neymar tanpa kembali cuan. Sayangnya, laporan menyebutkan kalau City menolak tawaran tersebut. Manajer Pep Guardiola masih membutuhkan jasa Bernardo Silva.